ketemu lagi di video untuk perancangan interaksi. Kali ini kita akan membahas metode untuk perancangan UX ya, user experience yang cukup populer ya, sudah cukup lama. Ini dikenal sebagai design thinking ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya perancangan pemikiran ya. Design thinking ini mempunyai 5 tahap ya, mulai dari empathize, lalu ada define, ideate ya, prototype, dan diakhiri dengan test. Baik, kita mulai. Apa yang disebut sebagai design thinking? Jadi design thinking itu adalah proses iteratif, ada looping ya, ada yang berulang, jadi bersifat fleksibel yang digunakan untuk tim perancangan ya untuk UX, memahami pengguna, membuat asumsi, lalu juga mendefinisikan kembali masalah. Tentunya kita lihat masalah seperti apa yang perlu didefinisikan kembali dan menciptakan solusi inovatif untuk prototipe dan pengujian. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada 5 fase ya, mulai dari empati ya kalau dalam bahasa Indonesia sampai dengan pengujian atau tes, di mana kelima fase ini berguna untuk mengatasi masalah yang tidak jelas atau tidak diketahui. Jadi kenapa kita menggunakan design thinking? Nanti ada beberapa problem yang ternyata tidak bisa ditangani oleh atau kurang bagus, kurang baik ditangani oleh metode lainnya. Mengapa design thinking penting? Yang pertama tentu saja tadi saya sudah menyebutkan mendukung perancangan UX ya, user experience, mengembangkan, menyempurnakan keterampilan untuk memahami dan mengatasi perubahan cepat dalam lingkungan dan perilaku pengguna. Di satu sisi, memahami pengguna juga bukan hal yang mudah. Di sisi lain, problem ini bisa berubah-ubah, saling berhubungan dan bisa sulit untuk di singkatnya kompleks lah ya ini problemnya, di mana banyak sekali faktor yang saling mempengaruhi dalam sebuah lingkungan. Nah, dunia telah menjadi semakin berhubungan dan kompleks ya sejak ilmuwan kognitif dan penerima hadiah Nobel ini yang menciptakan design thinking, Herbert A. Simon ya pertama kali menyebutkan design thinking dalam bukunya The Science of Artificial tahun 1969. Nah, ini sebetulnya yang apa itu uh, jadi perhatian dari design thinking, yaitu wicked problem ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masalah yang jahat ya, sebetulnya bukan masalah yang jahat, mungkin lebih tepat masalah yang kompleks dan bisa kalau tidak ditangani dengan baik bisa berakibat fatal. Tim desain menggunakan pemikiran desain untuk mengatasi masalah yang tidak jelas ya, tidak diketahui, supaya bisa membingkai ulang dengan cara tentu saja yang berpusat pada manusia atau pengguna dan fokus apa yang paling penting bagi pengguna. Jadi wicked problem, masalah dengan banyak faktor yang saling bergantung, saling berrelasi, yang sepertinya tampak mustahil untuk dipecahkan. Faktor-faktor tersebut seringkali tidak lengkap, berubah ya, dengan berbagai sebab dari berbagai komponen, dan sulit untuk didefinisikan. Pemecahan masalah membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para pemangku kepentingan ya, stakeholder, dan tentu saja juga pendekatan yang inovatif. Kalau kita lihat beberapa contoh dari yang dikenal sebagai wicked problem, itu adalah bidang pendidikan ya, mungkin juga bidang kesehatan. Ya seperti yang kita ketahui sekarang ya, PTM, pertemuan tatap muka, setelah sebetulnya bukan setelah ya, masih dalam masa pandemik,
itu banyak sekali faktor yang berhubungan, bukan hanya urusan kuliah, bukan hanya urusan jadwal, bukan hanya urusan dosen, tetapi juga berkaitan dengan urusan protokol kesehatan, berkaitan dengan misalkan tes PCR, swab jika terjadi suspek COVID dalam sebuah kelas atau dalam sebuah jadwal. Bagaimana pihak universitas, pihak fakultas, pihak prodi ini harus memikirkan di satu sisi bidang pendidikan, sisi lain juga bidang kesehatan, dan banyak sekali faktor yang harus diperhitungkan. Satu komponen bermasalah ini bisa membuat komponen yang lain ini tidak bekerja. Ya, satu mahasiswa suspek COVID atau jangan-jangan memang sudah uh, hasil swabnya misalkan atau PCR-nya positif COVID, wah ini bisa berimbas kepada jadwal, kepada dosen, kepada teman-teman mahasiswanya, kepada pelaksanaan apa uh, pembelajaran tatap muka. Itu contoh dari yang dikenal sebagai wicked problems. Nah, produk dari design thinking katanya ini adalah proses perancangan terbaik untuk berpikir di luar kotak atau thinking outside the box. Tim dapat melakukan penelitian UX, pembuatan prototipe, dan pengujian kegunaan yang lebih baik untuk menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, tim memiliki kebebasan untuk menghasilkan solusi inovatif, thinking outside the box. Kadang-kadang ada yang menyebutnya juga cara berpikir memecahkan masalah yang berbeda dari yang lain. Kadang-kadang ada yang menyebutnya sesuatu yang belum difikirkan orang lain atau mungkin juga nyeleneh istilahnya. Ya, bagaimana misalkan membuat sebuah aplikasi yang solusinya yang dihasilkan itu beda dengan solusi yang biasanya dilakukan oleh aplikasi yang mirip. Mungkin contohnya bagaimana kita bisa melihat bahwa aplikasi-aplikasi media sosial itu berpikirnya thinking outside the box. Bagaimana masyarakat, ya terutama masyarakat barat misalkan ya, yang sangat melindungi privasinya, tetapi dengan adanya media sosial justru mereka itu mengumbar privasinya bahkan di dunia maya ya dengan teknologi internet. Itu contoh saja untuk thinking outside the box, mencoba memberikan solusi yang baik ya, tetapi tidak biasa. Mungkin itu. Baik, jadi tadi sudah kita bahas ada 5 tahapan proses, mulai dari empati sampai dengan pengujian tes. Tolong diperhatikan bahwa ada panah-panah, ada garis putus-putus. Di sini kita melihat bahwa arahnya itu tidak selalu serial ya, setelah empathize lalu define baru ke tes. Mungkin kita bisa melihat di sini ada iterasi. Setelah dilakukan pengujian, lalu mungkin ada beberapa hal yang pada saat pendefinisian itu atau penentuan itu dianggap kurang, ini bisa balik lagi. Demikian juga pada saat pembangunan prototype, lalu mungkin nanti ada ide-ide baru, bisa kembali lagi. Ya, jadi design thinking itu fleksibel, ya tidak kaku. Sesudah A, B, sudah B, C, tidak bisa balik lagi. Tidak, bukan seperti itu. Baik, ini saya ambil gambarnya dari website interactiondesign.org ya. Saya harap Anda bisa berkunjung ke sana. Banyak sekali bahan yang bermanfaat untuk perancangan UI UX. Baik, kita bahas 5 tahap tersebut. Tahap pertama adalah berempati ya, empathize. Meneliti kebutuhan pengguna. Dalam tahap ini perancang harus mendapatkan
memberikan pemahaman empatik berdasarkan empati maksudnya ya, tentang masalah yang akan diselesaikan, biasanya melalui riset pengguna. Ya, banyak sekali ya riset pengguna yang bisa dimanfaatkan. Ada wawancara, ada survei dan seterusnya. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia karena memungkinkan perancang mengesampingkan asumsi sendiri tentang dunia dan mendapatkan wawasan nyata tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Perancang dilarang menggunakan asumsi sendiri untuk menentukan kebutuhan pengguna. Itu salah satu prinsip yang bukan hanya di design thinking ya, tapi dalam human computer interaction itu menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh perancang. Apa sih yang disebut sebagai empati ya? Jadi empati itu adalah kemampuan untuk melangkah ke posisi orang lain, untuk memahami kehidupan mereka dan mulai memecahkan masalah dari sudut pandang mereka. Jadi kalau di awal IMK kita belajar mengenai altruisme misalkan mendahulukan orang lain, ya. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita supaya paham bisa mendahulukan orang lain, ya harus berempati. Desain yang berpusat pada manusia didasarkan pada empati, ya, pada gagasan bahwa orang yang Anda rancang adalah peta jalan menuju solusi inovatif. Jadi keuntungannya adalah baik untuk kepada perancang dan terutama juga kepada human ya yang menjadi user atau pengguna. Berempati, memahami mereka dan membawa mereka bersama dalam proses desain ya. Kenapa dalam IMK kita mengenalnya sebagai desain yang berpusat pada manusia ya. Tulisan ini saya cuplik dari Amy Colaole ya. Ini dari websitenya designkit.org. Saya sarankan juga Anda bisa melihat ke sana. Tulisan-tulisannya sederhana ya, pendek-pendek tapi sangat bermanfaat. Baik, tahap kedua adalah define ya atau menentukan, menyatakan kebutuhan dan masalah pengguna. Tahap ini untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan selama tahap empatik. Anda sebagai perancang menganalisis pengamatan, mensintesiskannya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Ya, tentu saja ini bisa antara empathize dan define ini bisa berulang sampai dengan kira-kira semua problem ya bisa diidentifikasi. Definisi ini disebut pernyataan masalah ya, problem statement. Membuat persona untuk membantu upaya tetap berpusat pada manusia sebelum melanjutkan ke pembuatan ide. Persona, apa yang dimaksud dengan persona? Jadi persona ini adalah karakter fiksi yang perancang buat berdasarkan penelitian untuk mewakili berbagai jenis pengguna yang mungkin menggunakan layanan, produk, situs, atau merek dengan cara yang serupa. Rata-rata pengguna melakukan hal ini. Rata-rata pengguna membutuhkan hal ini. Mayoritas pengguna menyukai hal seperti ini. Kurang lebih persona seperti itu. Membuat persona membantu desainer untuk memahami kebutuhan, pengalaman, perilaku, dan tujuan dari pengguna. Penting ya untuk Anda memahami persona ini. Setelah tahap kedua, kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu ideasi ya, tentang menantang asumsi. Artinya kita membuktikan apakah asumsi benar atau salah dan menciptakan ide. Ide penting. Ya, ide itu mahal ya, ide itu sangat berharga. Latar belakang pengetahuan yang kuat dari dua fase pertama berarti perancang dapat mulai berpikir tadi ya, thinking outside the box, mencari cara alternatif untuk melihat masalah dan mengidentifikasi solusi inovatif untuk pernyataan masalah yang dibuat.
thinking outside the box itu selalu menghasilkan solusi inovatif. Solusi inovatif itu dasarnya adalah ide yang kreatif. Bagaimana kita mendapatkan hal ini? Brainstorming. Anda punya tim, Anda berdiskusi, Anda bertukar pendapat, Anda saling membuka wawasan, memberikan alternatif penyelesaian masalah yang terbaik. Nih gunanya tim, ya. Jadi bukan satu tim ada 10 orang, cuma satu orang yang berpikir, tidak. Semuanya saling memberikan ide dan nanti akan ditentukan mana yang terbaik. Tahap keempat, nah mulai kita buat prototype, ya. Jadi desainnya sudah mulai kelihatan. Kalau kita mau buat user interface-nya skenario, ya, tampilan, layout dan seterusnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik dari setiap masalah yang telah ditemukan, yang telah diidentifikasi. Tim perancang harus menghasilkan beberapa versi produk sederhana atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk untuk menyelidiki ide yang dihasilkan. Idenya seperti ini, idenya seperti ini. Jika ada beberapa ide yang dianggap baik, buat prototipe dua-duanya. Bandingkan mana yang ternyata lebih memperhatikan pengguna. Bagaimana cara membuatnya? Paper prototyping alias prototype kertas. Murah, gampang, bisa segera diperbaiki bahkan pada saat diskusi dalam tim atau diskusi dengan pengguna. Tahap yang kelima, tahap terakhir adalah pengujian, yaitu tes, mencoba solusi. Jadi ada ada pengguna, ada bagian dari tim yang menjadi evaluator, menguji prototipenya. Meskipun ini adalah fase terakhir, pemikiran desain bersifat iteratif. Ingat ya, tadi kita bisa balik lagi ke define dari tes untuk menentukan problem statement. Mungkin jika ada yang terlewat, tim mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah yang lebih lanjut. Perancang dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan iterasi, perubahan, pencermatan lebih lanjut untuk menemukan atau mengesampingkan solusi alternatif. Jadi diharapkan setelah tes, mungkin dilaksanakan define, lalu prototyping kembali, dihasilkan nanti prototype yang terbaik yang bisa menyelesaikan semua masalah yang telah disebutkan misalkan dalam problem statement. Nah, jadi Anda sebagai perancang harus memahami bahwa tahapan ini adalah tahapan yang berbeda, mode yang berbeda, yang masing-masing berkontribusi untuk keseluruhan proyek desain. Ini bukan langkah berurutan, ya, meskipun tadi setelah empati misalkan terus nanti ke define, ID dan seterusnya, tetapi kita masih bisa melakukan iterasi. Tujuan perancang secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan pemahaman terdalam tentang pengguna dan seperti apa solusi atau produk yang ideal untuk mereka, untuk pengguna. Ya, bagaimana kita membuat design thinking ini pada akhirnya menghasilkan produk yang memang diinginkan, memang dibutuhkan dan bisa membuat pengguna puas. Oke, itu video singkat kita mengenai design thinking. Saya harap bisa bermanfaat. Materi bisa Anda lihat di blog saya, ya. Oke, cukup untuk kali ini. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya.
Terima kasih.